Guru Teknik Perbaikan Bodi Otomotif. Pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tool and equipment, jadi peralatan yang digunakan untuk persiapan permukaan. Baik, jadi sebelum kita melakukan persiapan permukaan, terlebih dahulu kita harus menyiapkan peralatannya, dan peralatannya adalah sebagai berikut. Jadi intinya tool itu adalah suatu alat yang nanti dioperasikan dengan tangan secara manual, sedangkan equipment itu nanti dioperasikan menggunakan power dari lainnya ya. Selanjutnya adalah mixing plate atau spatula. Jadi mixing plate jadi biasanya bisa terbuat dari plat baja, bisa juga terbuat dari kayu ya. Jadi mixing plate ini digunakan untuk mencampur dempul terbuat dari metal, kayu, dan plastik. Tipe yang dapat dibuang atau disposable type terbuat dari kertas ya. Nah ini juga tersedia. Oke. Spatula atau kapi itu juga ada yang terbuat dari baja, ada juga terbuat dari jenis plastik. Nah, spatula atau kapi digunakan untuk mencampur dempul pada mixing plate atau aplikasi bubi dempul pada permukaan kerja, terbuat dari bahan kayu ada juga yang terbuat dari karet. Berikutnya adalah penggunaan dari mixing plate itu digunakan sebagai tatakan dempul dari dempul nanti dibedakan ini kemudian dicampur di sini ini namanya mixing plate. Mixing plate bisa buat dari kayu semacam begini, bisa terus kemudian yang satu ada semacam kaki. Selanjutnya adalah obeng Jadi obeng itu digunakan secara manual dengan tenaga manusia sebagai sumber tenaga utama untuk mengoperasikan alat tersebut. Jadi obeng itu ada dua jenis ada obeng plus, ada obeng minus. Obeng plus itu digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan skrup dengan momen yang besar. Sedang obeng minus yaitu adalah untuk mengencangkan atau mengendorkan skrup dengan momen yang rendah, atau bahkan bisa digunakan untuk membuka daripada tutup cat atau dempul. Selanjutnya adalah mistar baja mistar baja ini digunakan untuk mengetahui jarak dua titik atau dua garis, yang juga bisa digunakan untuk mengukur kerataan permukaan suatu panel Jadi ada sebagai berikut penggunaan dari mistar. Namanya kira-kira nanti fitnessnya 1 sampai 2 mili. Sudah cukup rata. Baik, itu tadi tayangan mengenai penggunaan atau fungsi dari mistar ketika digunakan untuk pengecekan dari kerataan suatu panel. Selanjutnya adalah
mengenai equipment. Jadi equipment itu terdiri dari yang pertama adalah washer welder, itu alat washer welder. Apa alat washer welder? Jadi alat washer welder yaitu adalah suatu alat yang digunakan untuk memasang washer ya, memasang washer atau memasang untuk bisa juga dilakukan proses rinking. Tuh, untuk penyetelan daripada washer itu bisa dilakukan sebagai berikut. Pertama-tama kita harus tahu dulu ya, jadi panel-panelnya. Jadi pada bagian ini ya, jadi ada ya washer holder. Washer holder itu digunakan untuk memasangkan washer ya, memasangkan washer, mengalirkan listrik dari mesin ke washer menuju ke panel agar washer tersebut bisa menempel atau istilahnya itu mengelaskan dia pada bagian permukaan panel. Terus kemudian ini adalah bagian ground. Jadi ketika washer yang sudah terpasang pada holder, terus kemudian pada bagian groundnya itu terpasang juga, maka akan terjadi suatu aliran listrik ya, sehingga terjadi tegangan setempat ya. Jadi hambatan dan hambatan tersebut akan menghasilkan panas yang mampu melelehkan antara permukaan panel dengan washer. Oke. Nah, pada bagian-bagiannya yaitu pada bagian yang sini yaitu adalah digunakan untuk mengatur arus, sedangkan yang sebelah sini yaitu adalah untuk mengatur waktunya. Jadi berapa lama listrik tersebut akan mengalir ya. Terus kemudian pada bagian sini adalah saklar utama. Jadi saklar utama itu digunakan untuk menghidupkan atau mematikan mesin. Nah, jadi pada saat ingin memasang washer, maka washer tersebut harus benar-benar menempel pada permukaan panel yang sudah bersih. Jadi pada bersih itu bebas dari cat atau bebas dari karat. Nah, pada bagian ini, jadi kalau misalkan washer tersebut terpasang terus kemudian tertarik dengan mudah ya, jadi mudah lepas, artinya apa? Jadi artinya kondisinya kurang bagus ya, jadi jelek. Artinya apa? Bisa disebabkan karena pengaturan arusnya kurang besar ya, kurang besar sehingga kemampuan melelehkan logamnya itu menjadi kecil. Terus kemudian sedangkan yang kondisi baik, jadi ketika dia menempel ya, jadi ketika ditarik dia tidak bisa lepas kan? Dan untuk melepaskan harus dilakukan dengan cara dipuntir ya. Nah, pada gambar ini itu pada gambar ini yaitu adalah menjelaskan bahwa operator tersebut atau seorang teknisi sedang ingin memasang pada washer. Jadi pada bagian ini dia memegang bagian groundnya, sedang ini adalah holder. Jadi maksud dari pemasangan ini yaitu adalah diharapkan ketika washer ini terpasang pada bagian ini, maka nanti bisa digantikan dengan masa, sehingga pada bagian yang lain itu bisa dipasang washer ya, dipasang washer di sini sehingga nanti bisa dilakukan penarikan pada bagian yang banyak ini. Oke. Nah, jadi ketika memasangkan washer ya, jadi sudutnya harus tegak lurus 90 derajat ya, tegak lurus 90 derajat terhadap permukaan panelnya atau permukaan panel dengan holder. Terus kemudian jarak washer satu sama lain yaitu adalah 10 mm atau 1 cm ya, kira-kira 1 cm. Oke. Dan dipasang secara paralel ya, jadi secara paralel, secara rata lurus ya, nggak boleh misalkan naik turun ya, jadi lurus seperti ini. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada tayangan berikut ketika akan memasang masa. Jadi pertama dilakukan proses menyalakan saklar utama, kemudian satu mesin.
Berikut dilakukan tes piece ya. Jadi tes piece pada suatu plat apakah arusnya sudah sesuai atau belum. Oke, selanjutnya yaitu adalah equipment sander ya. Jadi sander alat itu sander itu adalah suatu alat yang bisa digunakan. Yang pertama adalah untuk mengupas cat ya, mengupas cat. Yang kedua bisa juga digunakan untuk pembentukan dempul ya, pembentukan dempul. Jadi sander merupakan alat pengamplas mekanis untuk menempelkan lembaran amplas ya. Sander digunakan untuk mengamplas lapisan cat, ya, dempul atau surfacer. Nah, jenis dari sander itu ada dua macam, yaitu ada sander elektrik, ya, tipe elektrik dan tipe pneumatik. Ya. Oke. Nah, sander itu sendiri masih ada beberapa jenis, ada yang rotary action sander, ya. Terus kemudian ada dual action sander, ada gear driven sander, dan ada orbital action sander. Nah, pada rotary action sander ya, yaitu adalah single action sander. Sander merupakan sander gerak tunggal di mana pad berputar pada sumbu yang tetap. Jadi berputar pada sumbu yang tepat. Sander gerak tunggal memiliki gaya pengikisan yang kuat ya, sehingga banyak digunakan untuk mengupas cat ya. Jadi sander single action itu fungsi utamanya yaitu adalah digunakan untuk mengupas cat ya. Oke, lebih jauh kita perhatikan berikut. Karena sander single action ya. Oke, kita pasang dulu ini ya, kita ini ya, oke. Kita putar mesinnya. Kita putar aja, oke. Mekanisme yaitu adalah ini kita tempelkan dulu, ya. Kita tempelkan dulu, kemudian baru putar, ya. Kita buat panjang dari sini, ya, panjang ini, yaitu adalah dengan lebar 1 cm dan panjangnya sekitar 10 cm. Oke. Baik, kita pasang dulu ya. Jadi kita menggunakan amplas ya, grade 80 kita pasang. Oke. Kita tempelkan ini, oke ya. Lalu kita jadi sander harus dilakukan penyetelan ya. Dengan cara memutar ya, memutar dalamnya itu. Jadi prinsipnya yaitu adalah setel dulu, kemudian sander ditempelkan pada permukaan panel, selanjutnya diputar. Gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada
Baik, itu yang sudah saya jelaskan mengenai tool equipment untuk perbaikan permukaan. Baik, terima kasih. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.